Ya, saudara-saudara, kita kembali berjumpa di channel ini. Salam sehat dan salam otomotif. Semoga kita semuanya sehat selalu ya. Amin. Video kali ini teman-teman saya akan buatkan atau menjelaskan ya cara mengganti water pump atau pompa air untuk mobil Avanza Veloz yang 1500 cc. Ini mobil tahun 2016 ya. Saya akan memberikan contoh. Nah, untuk teman-teman ketahui bahwa kalau di mesin itu ada suara kasar ya, terdengar kasar gitu, berisik gitu ya. Itu bisa jadi salah satu faktornya karena ada masalah pada water pump. Nah, kalau dibiarkan tuh ngerinya nanti dia overheat ya. Overheat itu bisa karena penyebab dari water pump. Jadi lampu indikator di sini akan menyala saat mesin hidup. Ya, indikator suhu mesin ya. Jadi kalau dia menyala saat mesin hidup, itu tandanya mobil saudara mengalami overheat atau panas. Selain radiator yang tersumbat, radiator itu bocor, kemudian termostat tidak terbuka saat suhu kerja mesin. Nah, salah satunya itu masalahnya ada di water pump atau di pompa air. Setiap mobil pasti ada water pump ya, tapi ini saya lebih spesifik ke ini ya, ke Veloz aja, karena kan kita di sini mau ganti yang Veloz ya, Veloz yang 1500 cc Avanza ya. Nah, ini kalau teman-teman di mobil udah mulai berisik ya, jadi si water pump itu tidak selalu dia bocor ya. Penyebab utama memang dia bocor ya. Jadi yang menyebabkan dia panas tuh kalau dia memang masalahnya di water pump, dia ada rembeskan air bocor, lalu otomatis air di radiator itu atau tabung reservoir kan berkurang. Itu yang sebabnya menjadi mesin akhirnya panas. Tapi dia ada faktor lain. Untuk sebelum dia rusak parah, dia biasanya akan ada suara dulu berisik ya. Jadi kruk 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 tuh berisik ya. Dan selain tensioner, ini masalahnya di water pump. Jadi ini memang ada umurnya, harus diganti teman-teman. Ini udah goyang ya, bahkan kalau diputar dia berisik. Jadi video kali ini buat teman-teman yang punya Veloz 2015 ke atas lah ya, karena water pumpnya itu dia beda ya. Veloz pertama dan Veloz yang sekarang itu beda water pumpnya, jadi tidak sama ya. Saya akan jelaskan bagaimana caranya kita mengganti water pump. Jadi teman-teman ikuti video ini sampai selesai ya, supaya tidak gagal paham. Karena setelah ganti water pump ada juga kita harus mengeluarkan anginnya ya. Jadi supaya tidak nanti panas setelah ganti water pump malah ngisi air radiator. Kan air radiator pasti habis kan, pasti kosong kalau kita buka water pump kan. Jadi harus dibuang dulu angin udaranya. Jadi nanti di akhir video ini saya akan kasih tahu ya. Kita akan buka dulu ya teman-teman. Jadi cara bukanya seperti ini ya untuk water pumpnya. Pertama-tama yang teman-teman lakukan adalah seperti ini. Pertama-tama sebelum kita membuka water pump ya, kita terlebih dahulu untuk teman-teman pemula takutnya kan belum paham ya. Perhatikan dulu nih jalur daripada fan beltnya atau tali kipas. Nah kan dari puli kerak as bawah kan dia muter ke sini lewat tensioner, ke bawah lagi, kemudian muter kompresor AC ya kan. Kemudian dia ke atas tensioner lagi, dia terus ke ujung ke dinamo ampere, turun ke bawah. Dia hanya menyentuh di water pump. Jadi di water pump itu modelnya seperti ini, nempel. Nah baru terus ke kerak as lagi. Ini perhatikan dulu supaya nanti pada saat teman-teman setelah buka, nanti masangnya lagi nggak bingung. Jadi jalurnya untuk fan belt itu tidak keliru ya, tidak salah. Kalau perlu digambar pakai kertas supaya nggak salah. Oke, kemudian setelah ini sudah selesai, kita akan melepaskan tali kipasnya ya. Caranya seperti ini. Teman-teman siapkan kunci 14 ya, bisa sok atau bisa ring pas. Saya akan contohkan di sini menggunakan kunci ring pas ya. Nah, kita siapkan kunci 14 karena kita akan mengendorkan salah satu tensioner ya. Nih, coba ya. Nanti taruh di sini, kalau bisa kunci ring boleh, kunci sok juga boleh, bebas aja. Nih, kita posisikan di sini. Ya, seperti ini. Nanti kita akan tarik menggunakan satu kunci lagi ya supaya dia kendor. Perhatikan caranya teman-teman. Nanti kita akan masukkan satu kunci lagi di sini ya. Nanti tahan aja kalau pakai kunci yang sama ring pas seperti ini. Tahan bawahnya pakai tangan kiri kita tekan ya. Baru kita pakai dua kunci, satu kunci untuk bantuan. Nah, kita dorong ke atas atau berlawanan arah jarum jam. Nah, seperti itu kan kendor ya. Nah, saat udah kendor begini baru kita lepas tali kipasnya. Oke, paham ya teman-teman ya. Oke, kita kalau sudah lepas tali kipasnya, sekarang kita lanjut untuk melepaskan water pumpnya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini kan karena memang sudah lepas water pumpnya, saya jelaskan ya.
Nah, nanti bautnya itu ada 8 biji. Ya, 8 biji. Yang satu paling atas itu pakainya kunci 14. Nanti kita bukanya pakai kunci sok. Yang lainnya kuncinya kunci 12 sok pakainya. Jadi kita buka ada 8 baut ya. Satu beda sendiri, itu ada kunci 14 yang bagian atas. Setelah lepas tali kipas, kita buka 8 baut ini. Setelah itu dicongkel aja, langsung water pumpnya itu copot. Ya, nanti kalau kita beli baru itu dia nanti dikasih ada karetnya. Coba kita lihat yang barunya seperti ini. Ini udah bunyi teman-teman, makanya kita ganti ya. Kita bunyi, kalau udah bunyi dibiarkan nanti bahaya. Nah, dia ada karetnya seperti ini. Nah, ini ya, ini barunya kan. Nah, begitu sudah ada barang barunya nanti kita dapat karetnya sekalian. Ini buat fungsi buat packing. Jadi fungsinya untuk packing karet ini. Ini harus ada dan diganti dengan yang baru, jangan pakai yang lama ya. Nanti boleh dikasih lem tribon tipis aja, jangan banyak-banyak. Nanti yang lamanya dibersihkan dulu teman-teman, baru kita pasang ya. Kemudian setelah selesai pemasangan water pump dan sudah kita pasang kembali tali kipasnya atau fan beltnya, setelah itu kan kita mengisi air radiator ya. Saya berikan contoh seperti ini, dan ada baiknya teman-teman pakai radiator coolant ya, atau air radiator khusus. Ini saya contohkan saja. Nah, nanti isi dulu air radiator seperti ini teman-teman ya, isi dulu sampai dia full. Setelah itu mesinnya hidupkan. Lalu teman-teman cari kunci 11. Ini kalau mobil ini dia pakai 11. Biasanya di sini kan kunci 10 ya. Nah, ini teman-teman buka nih. Ya, ini wajib dibuka kalau air radiator itu habis. Misalnya kita habis ganti water pump atau habis menguras air radiator ya. Tujuannya apa? Supaya jangan sampai nanti malah mesinnya jadi panas ya kalau nggak dibuang, karena itu masih ada angin palsu terjebak di dalam. Oke, mesinnya kita hidupkan teman-teman ya, seperti ini. Setelah mesinnya sudah hidup, nanti air radiatornya isi pelan-pelan, tutupnya buka dulu saja ya. Baru nanti sambil isi gini kan. Nah, nanti yang di sini teman-teman buka nih pakai kunci 11, copot aja sampai nanti di sini air keluar atau angin palsunya keluar. Terus ini memang sedikit agak lama di sini prosesnya ya. Jadi harus ulang-ulang. Nih, terus aja sampai sudah tidak ada lagi gelembung-gelembung udara ya. Artinya di sistem pendingin ini sudah tidak ada udara yang terjebak. Karena kalau masih ada nanti mesinnya jadi panas. Padahal kita baru aja ganti air radiator dan baru ganti water pump. Kan jadi lucu ya. Gitu ya teman. Jadi jangan sampai salah. Kalau salah itu pemasangannya sudah benar, di sininya nggak benar. Nah, sama juga bohong tuh. Akhirnya mobil bisa jebol mesinnya karena temperatur akan naik ya, tinggi. Oke, setelah itu teman-teman perhatikan di sini, ini kan ada fan kipas ya. Untuk menjadi patokan saja bahwa sudah tidak ada lagi angin yang terjebak, nanti fan kipas ini akan menyala secara otomatis. Contoh seperti ini. Nah, teman-teman perhatikan di sini ya. Nanti ini kalau dia sudah normal ya, artinya sudah tidak ada lagi udara yang terjebak di sistem pendinginnya. Udah habis ya, udah nggak ada sama sekali. Kita patokan di sini aja. Jadi ini kan mesin kan lagi hidup nih. Nanti fan kipas dia menyala sebentar lalu mati. Perhatikan ini sebagai contoh. Kalau ini sudah benar, udah otomatis, berarti itu sudah benar ya. Sudah penggantian water pumpnya sudah benar, udaranya sudah nggak ada, berarti pekerjaannya sudah selesai. Tapi kalau kipas fan itu menyala terus nggak mati-mati, nah teman-teman mesti buka lagi tuh tadi nepel yang tadi kunci 11 sampai udaranya habis. Paham ya teman-teman, seperti itu. Ini sebagai contoh ya, berarti ini sudah selesai teman-teman, karena fan kipasnya sudah menyala secara otomatis. Setelah fan kipas sudah menyala secara otomatis, tandanya mesin sudah selesai ya, sudah penggantian water pump sudah beres. Dan terakhir teman-teman cek air pada tabung reservoir ya, diisi sampai batas maksimal di sini ya. Kalau bawah kan low kan, nah jangan sampai kepenuhan. Oke teman-teman, jadi seperti itu aja, pekerjaannya sudah selesai ya. Sampai jumpa lagi dan semoga videonya bermanfaat.